Halo guys, baik lagi di tutorial Gypsy AI. Kali ini kita bakal bahas AI tool yang namanya kalkulator sampel penelitian gitu ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja masuk ke kategori pengolahan dan visualisasi data. Di sini di bagian paling bawah ya, itu nanti akan ada kalkulator sampel penelitian gitu. Nah, teman-teman bisa klik dari sini atau mungkin cari aja di search barnya yaitu kalkulator. Nah, ini udah ada nih, langsung diklik aja guys. Setelah diklik, kita udah sampai di halaman utamanya nih guys, dari kalkulator sampel penelitian. Sesuai namanya, kita akan pakai AI tool untuk membantu untuk menghitung jumlah sampel dengan rumus yang umum digunakan gitu ya dalam penelitian sesuai dengan populasi dan jenis penelitiannya teman-teman, kayak gitu. Nah, kita langsung aja isi. Di sini ada status populasi. Ada dua pilihan aja teman-teman, diketahui dan tidak diketahui. Jadi sesuaikan aja sama sampelnya teman-teman. Kira-kira populasinya ini bisa diketahui apa enggak gitu ya. Terutama mungkin dari jumlahnya gitu. Nah, di sini aku coba isi diketahui dulu gitu ya. Dan di sini di jumlah populasi ini sebenarnya opsional ditulis angka gitu ya. Dan terutama apabila teman-teman status populasinya itu diketahui atau finite gitu. Kalau tidak diketahui ini bisa nggak diisi. Kayak gitu teman-teman. Lalu kita isi aja mungkin ya 10.000. Kita nggak tahu kita lagi neliti apa, cuman aku ketik 10.000 aja, nanti aku tambahin di instruksi tambahan. Nah, buat margin of error ini teman-teman silakan pilih sesuai preferensi gitu ya, atau mungkin sesuai panduan yang berlaku di riset teman-teman atau skripsi, tesis, disertasi. Nah, ini dipilih aja nih. Aku kemungkinan pilih yang 5%. Jadi margin of error itu bisa dibilang ya toleransi kesalahannya gitu berapa persen gitu ya untuk hasil dari sampel ini gitu. Nah, terus langsung ada jenis penelitian teman-teman. Di sini ada 3 pilihan. Pertama ada survei umum, eksperimen, dan kesehatan atau klinis gitu ya. Jadi nanti hasilnya akan sangat bergantung pada jenis ini gitu ya. Karena masing-masing dari jenis penelitian ini punya requirement-nya gitu ya. Jadi teman-teman silakan pilih sesuai dengan konteks penelitiannya teman-teman. Di sini aku pilih survei umum aja. Terus untuk instruksi tambahan di sini juga ada contohnya, mungkin kayak gunakan rumus Lemma-Show kalau misalnya teman-teman pengen request, atau mungkin penelitian case control. Nah, kalau di sini aku instruksi tambahannya mungkin adalah kayak nambahin konteks gitu ya. Ini sampelnya tuh siapa sih gitu ya. Untuk meneliti user behavior pengguna aplikasi mobile banking. Contohnya begitu aja lah ya teman-teman. Terus kalau udah diisi semua kita bisa klik submit teman-teman. Nanti hasilnya akan di generate sama AI dan berikut adalah hasilnya nih teman-teman. Jadi kita udah ada hasil kalkulasi sampel penelitian. Di sini AI merekomendasikan jenis rumusnya tuh rumus Slovin. Tingkat kepercayaannya 95%, Z sama dengan 1.96. Terus margin of error 5% sesuai dengan request kita, dan populasinya 10.000. Rumus yang digunakan untuk populasi yang diketahui jumlahnya dan tingkat kepercayaan diinginkan. Rumus Slovin seringkali menjadi pilihan praktis dan umum digunakan. Jadi dia ngasih rekomendasi Slovin guys. Di sini juga ada hitungannya gitu ya, rumusnya. Silakan dibaca nih teman-teman, ada N kecil, N besar, ini apa, ukuran sampel kah atau ukuran populasi. Terus ini adalah tingkat kesalahannya, dan sini ada langkah perhitungannya nih teman-teman. Dan di mana teman-teman sebenarnya udah bisa mulai copy paste ya, bisa di copy output dulu terus di paste ke file docs atau file draft penulisan teman-teman. Nah, di sini juga ada kesimpulan akhir, yaitu jumlahnya ya teman-teman. Karena hasilnya kan 384,615, biasanya dibulatkan gitu. Hasilnya 385 responden, dan di sini ada referensi akademiknya untuk membantu teman-teman gitu ya, menguatkan mengapa metode ini yang dipilih. Kayak gitu. Nah, mungkin itu ya contoh dari hasil kalkulasi sampel penelitian yang sebelumnya. Sekarang kita pengen yang tidak diketahui gitu ya. Jumlah populasinya kita hapus saja, dan instruksi tambahannya mungkin kita coba hapus aja gitu ya. Kira-kira hasilnya tuh beda atau sama gitu ya.
tentunya sepertinya akan beda ya teman-teman ya. Di sini aku akan ubah lagi juga margin of errornya 10%. Jenis penelitiannya eksperimen contohnya gitu. Instruksi tambahannya aku nggak isi, jumlah populasi nggak diisi, cuman status populasinya yaitu tidak diketahui atau infinite. Kita klik submit, kita akan lihat hasilnya teman-teman, dan di sini muncul hasilnya menggunakan jenis rumus Cochrane gitu ya. Margin of errornya itu 10%, populasi tidak diketahui. Nah, di sini nih karena status populasi tidak diketahui atau infinite, maka rumus yang dipakai adalah rumus Cochrane gitu ya. Di sini dijelaskan. Ini ada langkah perhitungannya juga. Teman-teman bisa lihat rumusnya di sini dan hasilnya itu adalah 96,04. Nah, karena jumlah sampel harus bilangan bulat, nih udah diklarifikasi juga sama AI, maka dibulatkan ke atas yaitu 97. Kesimpulan akhir berdasarkan perhitungan di atas, sampel minimumnya 97 dan di sini ada referensi akademiknya gitu ya, dari Cochrane langsung kayak gitu teman-teman. Jadi silakan disesuaikan dengan keperluannya teman-teman. Di sini toolsnya itu membantu ya, jadi jangan lupa di review lagi teman-teman kalau misalnya ada kesalahan gitu ya. Misalnya teman-teman bisa klik submit ulang lagi, tinggal tombol back terus muncul lagi di sini. Dan nanti kemungkinan hasilnya juga ada yang direvisi gitu ya, atau yang diperbaiki. Cuman overall sih sebenarnya sama ya, sama kayak tadi. Jadi masih konsisten hasil dari AI, dan teman-teman bisa pakai ini sebagai referensi teman-teman gitu ya dalam merumuskan atau mengkalkulasikan sampel penelitiannya kayak gitu. Oke, mungkin itu aja tutorial singkat dari kalkulator sampel penelitian. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman kalian yang lagi pusing skripsi, tesis, disertasi. Dan jangan lupa klik subscribe channel YouTube Gypsy Research supaya tahu update selanjutnya dari Gypsy AI dan Gypsy Research teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya teman-teman. Dadah.